Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan untuk Bapak dan Ibu, semua para orang tua hebat yang saya muliakan dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan suatu pagi ketika bangun tidur, niat hati ingin sekali segera berwudu dan melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun apa daya tubuh, rasanya berat sekali. Seakan ada batu besar yang mengikat kedua kaki. Saat mencoba bangkit dari tempat tidur, lutut bergetar hebat dan pinggang terasa kaku, sehingga niat mulia itu seringkali tertunda, atau bahkan batal karena fisik yang tidak mendukung. Seringkali kita hanya bisa menatap sandal jepit di depan pintu, dengan perasaan sedih, karena merasa masa kejayaan fisik kita sudah habis dimakan usia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, banyak dari kita yang pasrah, dan menganggap bahwa menjadi lemah, mudah lelah, dan napas ngos-ngosan saat berjalan 50 meter adalah paket wajib yang harus diterima saat usia memasuki kepala 6 atau 7. Padahal, tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam tubuh kita sebenarnya masih tersimpan potensi mesin turbo yang sedang tertidur, lelap, dan menunggu untuk dibangunkan. Hari ini saya ingin berbagi sebuah rahasia besar yang seringkali dianggap remeh, yaitu sebuah kombinasi sakti dari bahan makanan paling sederhana di dapur kita, yang jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, bisa mengembalikan stamina kuda di masa muda. Bapak Ibu bahkan bisa membuat Bapak Ibu lupa kalau sebenarnya sudah menginjak usia senja. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua untuk menemani waktu istirahat Anda. Hari ini kita tidak akan membahas obat-obatan kimia yang rumit dan mahal. Kita akan kembali ke alam, kembali ke meja makan kita untuk menemukan kunci kekuatan yang selama ini hilang. Saya ingin Bapak dan Ibu menanamkan keyakinan baru bahwa tua itu pasti, tetapi menjadi lemah dan tidak berdaya itu adalah pilihan. Dan hari ini kita memilih untuk menjadi kuat. Sebelum kita membongkar apa kombinasi sakti itu, saya ingin merasakan semangat dari Bapak dan Ibu semua. Coba sekarang ambil ponselnya dan tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap punya stamina kuda. Saya siap lari ke masjid. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal, agar kita bisa saling mendoakan dari Sabang sampai Merauke. Melihat antusiasme Bapak Ibu adalah bahan bakar semangat tersendiri bagi saya untuk terus berbagi. Tanpa berlama-lama lagi, atau tanpa basa-basi, silakan Bapak Ibu mencari posisi duduk yang paling nyaman mungkin di sofa kesayangan, sambil menyiapkan segelas air hangat atau teh tawar dan camilan sehat seperti potongan buah. Karena pembahasan kita kali ini akan cukup dalam dan mendetail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan rileks, namun fokus. Mari kita mulai dengan meluruskan beberapa anggapan salah atau mitos yang selama ini justru membuat lansia di Indonesia semakin lemah. Mitos pertama yang paling berbahaya adalah anggapan bahwa orang tua harus mengurangi makan protein hewani seperti telur dan daging karena takut kolesterol dan darah tinggi. Akibat mitos ini, banyak lansia yang hanya makan nasi dengan sayur bening dan sedikit tahu tempe setiap hari. Padahal, kekurangan protein hewani berkualitas tinggi inilah penyebab utama otot menyusut dan tenaga hilang. Mitos kedua adalah keyakinan bahwa sakit lutut dan kaki lemas adalah murni masalah tulang keropos. Padahal seringkali masalah utamanya bukan di tulang, melainkan di otot penyangga yang sudah hilang, sehingga tulang harus menanggung beban sendirian. Hari ini kita akan patahkan mitos-mitos itu dengan fakta ilmiah yang menenangkan. Untuk memahami mengapa kita menjadi lemah seiring bertambahnya usia dan bagaimana solusi ini bekerja, mari saya ajak Bapak dan Ibu membayangkan tubuh kita ini seperti sebuah mobil tua yang antik dan berharga. Mobil ini mesinnya sebenarnya masih bagus, masih bisa menyala. Namun ada masalah besar, yaitu tangki. Bahan bakarnya sering diisi dengan bensin kualitas rendah, atau bahkan
sering kosong. Selain itu, suku cadang pentingnya terutama bagian penyangga roda sudah mulai berkarat dan keropos karena jarang dirawat. Dalam tubuh manusia, suku cadang penyangga itu adalah otot kita. Seiring bertambahnya usia setelah melewati umur 50 tahun, tubuh kita secara alami mengalami proses yang disebut sarkopenia. Ini adalah istilah medis untuk penurunan massa dan kekuatan otot yang terjadi secara bertahap. Bayangkan, otot paha dan betis, Bapak Ibu yang dulunya padat dan kencang perlahan-lahan, serat-seratnya menipis dan digantikan oleh jaringan lemak atau ruang kosong. Ibarat pilar beton penyangga rumah yang semennya rontok sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tinggal kerangka besinya saja. Tentu saja, rumahnya akan menjadi goyah. Ada 3 bahaya utama yang mengintai jika proses perontokan otot ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada upaya perbaikan. Bahaya pertama, dan yang paling sering terjadi, adalah hilangnya keseimbangan dan risiko jatuh yang fatal. Otot kaki bukan hanya alat gerak, tetapi juga sensor keseimbangan tubuh. Saat otot kaki, terutama otot paha depan dan betis, menyusut, kemampuan Bapak Ibu untuk menyeimbangkan badan saat berdiri atau berjalan di permukaan yang tidak rata akan hilang. Akibatnya tersandung kerikil kecil atau terpeleset sedikit di kamar mandi bisa berakibat fatal, seperti patah tulang panggul yang penyembuhannya sangat lama dan menyakitkan bagi lansia. Bahaya kedua adalah gangguan metabolisme gula darah. Bapak Ibu mungkin terkejut mendengar ini. Tahukah Anda bahwa otot adalah tempat pembakaran gula terbesar di dalam tubuh kita? Otot adalah kompor yang membakar kalori dari nasi yang kita makan. Jika massa otot Bapak Ibu menyusut drastis, artinya kompornya menjadi kecil atau bahkan padam. Akibatnya, gula dari makanan tidak ada yang membakar, dan akhirnya menumpuk di dalam darah. Inilah mengapa banyak lansia yang dulunya tidak punya riwayat diabetes, tiba-tiba gula darahnya naik saat tua, meskipun makannya tidak banyak. Itu karena ototnya sudah tidak mampu lagi mengolah gula. Bahaya ketiga adalah penurunan kualitas hidup dan ketergantungan. Ini adalah dampak psikologis yang paling berat. Ketika otot melemah, Bapak Ibu mulai kesulitan melakukan hal-hal sederhana. Mau pakai celana sambil berdiri, susah mau bangkit dari kloset. Duduk butuh pegangan, mau membuka tutup botol air mineral tidak kuat. Lama-kelamaan Bapak Ibu menjadi tergantung pada bantuan anak atau cucu. Perasaan menjadi beban inilah yang seringkali membuat lansia mengalami depresi, diam-diam, dan kehilangan semangat hidup. Nah, setelah memahami betapa gawatnya kondisi kekurangan otot ini, sekarang tiba saatnya saya membuka rahasia mesin turbo yang bisa membangun kembali pilar-pilar yang runtuh tadi. Solusinya ada pada benda kecil lonjong berwarna putih atau coklat yang pasti ada di dapur Bapak Ibu. Benda itu adalah telur ayam. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Telur ayam, terutama jika diolah dengan cara direbus, adalah kombinasi sakti nutrisi yang paling lengkap dan paling mudah diserap oleh tubuh lansia untuk membangun kembali otot. Telur sering disebut sebagai standar emas protein karena mengandung semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Tapi rahasia terbesarnya terletak pada satu zat ajaib di dalam telur yang bernama lusin. Bayangkan lusin ini seperti kunci kontak atau tombol starter pada mobil untuk membangun otot tubuh. Butuh sinyal. Nah, lusin inilah sinyal terkuat yang berteriak kepada tubuh Bapak Ibu. Hei, bangun! Sekarang waktunya membentuk otot baru. Tanpa lusin yang cukup sebanyak apapun, Bapak Ibu makan nasi dan sayur, otot tidak akan terbentuk. Dan telur adalah salah satu sumber lusin terkaya dan termurah di muka bumi ini. Sekarang mari kita masuk ke bagian tutorial lengkap protokol telur rebus turbo stamina. Saya mohon Bapak Ibu menyimak detail, langkah demi langkahnya, karena cara memilih mengolah dan waktu memakannya sangat menentukan khasiatnya. Kita tidak ingin zat gizinya rusak karena salah masak. Langkah pertama adalah pemilihan bahan. Bapak Ibu boleh menggunakan telur ayam negeri atau telur ayam kampung. Memang telur ayam kampung yang diberi makan alami cenderung memiliki kuning telur yang lebih oranye dan kandungan omega 3 yang sedikit lebih tinggi yang baik
untuk radang sendi. Namun jika anggaran terbatas, telur ayam negeri pun sudah sangat cukup proteinnya. Yang paling penting, pastikan telurnya segar. Ciri telur segar adalah kulitnya bersih, tidak retak. Dan jika direndam dalam air, dia akan tenggelam di dasar, bukan mengapung. Langkah kedua adalah teknik merebus yang benar. Ini seringkali disepelekan. Jangan merebus telur terlalu lama sampai kuningnya berubah warna menjadi hijau keabu-abuan di pinggirnya. Warna hijau itu adalah tanda reaksi kimia antara zat besi dan sulfur yang membuat telur menjadi lebih sulit dicerna oleh lambung lansia dan baunya kurang sedap. Kita ingin telur yang matang sempurna hard-boiled tapi tetap lembut. Caranya adalah siapkan panci, masukkan telur pelan-pelan, lalu tuang air dingin, biasa sampai telur terendam. Seluruhnya sekitar 2 cm di atas telur. Jangan masukkan telur ke air mendidih. Nanti kulitnya retak. Nyalakan kompor dengan api sedang. Tunggu sampai airnya mendidih bergolak. Begitu air mendidih, segera matikan api kompornya dan tutup pancinya rapat-rapat. Biarkan telur di dalam air panas itu selama 10-12 menit. Ini adalah teknik memasak dengan panas sisa. Hasilnya putih telur akan matang lembut, tidak keras seperti karet, dan kuningnya matang sempurna, berwarna kuning cerah tanpa lingkaran hijau. Setelah 12 menit angkat telur dan segera masukkan ke dalam mangkuk berisi air es atau air dingin, mengalir untuk menghentikan proses pematangan dan membuatnya mudah dikupas. Langkah ketiga adalah aturan konsumsi. Untuk mendapatkan efek turbo stamina dan membangun kembali otot, dosis yang dianjurkan oleh banyak penelitian geriatri terbaru adalah 2 butir telur rebus setiap hari. Kapan waktu terbaik memakannya? Waktu emasnya adalah saat sarapan pagi. Mengapa pagi? Karena setelah tidur semalaman, tubuh Bapak Ibu dalam kondisi puasa dan otot sedang lapar. Laparnya meminta bahan baku perbaikan. Memberikan suntikan protein berkualitas tinggi di pagi hari akan membuat penyerapan lusin menjadi maksimal dan memberikan rasa kenyang serta tenaga yang stabil sepanjang hari sampai siang. Makanlah telur tersebut secara utuh, putih dan kuningnya. Jangan dibuang kuningnya. Di dalam kuning telur tersimpan vitamin D yang penting untuk tulang kolin, untuk kesehatan otak, agar tidak pikun, dan lemak sehat untuk energi. Bapak Ibu bisa memakannya langsung dengan sedikit lada hitam untuk menghangatkan perut, atau dijadikan lauk teman makan oatmeal atau roti gandum. Yang penting konsisten setiap pagi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sederhana. Kita akan menguji apakah otot kaki Bapak Ibu saat ini masih cukup kuat atau sudah masuk zona bahaya. Tes ini disebut tes berdiri kursi 30 detik. Silakan Bapak Ibu mencari kursi yang kokoh, tidak ada rodanya, dan tingginya standar. Duduklah di tengah kursi dengan punggung tegak dan kedua kaki menapak penuh di lantai. Silangkan kedua tangan di depan dada, memegang bahu masing-masing. Tugas Bapak Ibu adalah mencoba berdiri tegak penuh, lalu duduk kembali sepenuhnya, tanpa menggunakan bantuan tangan untuk mendorong paha atau memegang kursi. Lakukan gerakan berdiri duduk ini sebanyak yang Bapak Ibu bisa dalam waktu 30 detik. Mari kita coba 1 kali gerakan dulu sekarang. Siap? 1, 2, 3. Berdiri tegak, lalu duduk kembali pelan-pelan. Bagaimana rasanya? Apakah Bapak Ibu berhasil berdiri tanpa bantuan tangan dan tanpa terhuyung-huyung? Jika Bapak Ibu tidak bisa berdiri tanpa bantuan, tangan itu adalah tanda lampu merah bahwa otot paha Bapak Ibu sudah sangat lemah dan risiko jatuh sangat tinggi. Protokol telur rebus ini wajib segera Bapak Ibu mulai. Bagi pria usia 60-an, target normalnya adalah bisa melakukan sekitar 14 kali dalam 30 detik, dan wanita sekitar 12 kali. Jika di bawah itu, artinya stamina kita perlu ditingkatkan. Untuk memberikan gambaran nyata tentang kekuatan protokol ini, mari kita bercermin dari kisah salah satu pasien saya yang sangat saya banggakan. Sebut saja namanya Bapak Haji Kosim, usia 72 tahun. Pak Kosim dulunya adalah seorang pedagang di pasar yang sangat aktif mengangkat barang dagangan.
Namun sejak pensiun 5 tahun lalu, beliau banyak menghabiskan waktu duduk menonton TV di rumah. Beliau juga sangat ketakutan makan telur dan daging, karena pernah ditakut-takuti tetangganya soal kolesterol. Beliau hanya makan nasi tim dan sayur sop setiap hari. Lama-kelamaan Pak Kosim merasakan perubahan drastis. Kakinya mengecil, celana panjangnya jadi kedodoran di bagian paha. Jalannya menjadi sangat lambat dan diseret. Puncaknya beliau jatuh terduduk di kamar mandi karena kakinya tidak kuat menopang badan saat mau berbalik arah. Sejak jatuh itu, Pak Kosim jadi trauma dan takut berjalan. Beliau lebih banyak tiduran. Akibatnya, lututnya makin kaku, tidak bisa ditekuk. Sholat pun terpaksa dilakukan sambil duduk di kursi. Beliau datang ke ruang praktik saya di antar anaknya dengan wajah yang murung, merasa sudah tidak berguna dan merepotkan keluarga. Saat saya periksa, masalah utamanya bukan pada tulang atau sendi yang rusak parah, melainkan sarkopenia tingkat lanjut akibat kekurangan protein kronis. Saya katakan pada Pak Kosim, "Pak, tulang Bapak ini seperti tiang tenda yang tali penyangganya sudah putus semua, makanya goyah. Kita harus pasang lagi talinya." Saya tidak memberinya obat-obatan mahal. Saya hanya meresepkan protokol telur rebus turbo 2 butir setiap pagi dan meminta anaknya melatih. Bapaknya berdiri dari kursi secara bertahap. Awalnya beliau sangat ragu dan takut kolesterolnya melonjak. Tapi saya yakinkan dan berjanji akan memantau darahnya. Dengan setengah hati beliau menurut. Keajaiban mulai terlihat di bulan kedua. Saat kontrol, Pak Kosim masuk ke ruangan saya tanpa dipapah anaknya, hanya menggunakan tongkat untuk berjaga-jaga. Senyumnya merekah. Beliau bercerita dengan mata berbinar, "Dokter, alhamdulillah, pagi ini saya sudah bisa jalan kaki ke masjid di ujung gang untuk sholat subuh berjamaah. Kaki saya rasanya ada isinya lagi, tidak kopong. Dan yang mengejutkan, hasil cek lab kolesterolnya justru stabil dan gula darahnya membaik." Kisah Pak Kosim adalah bukti bahwa tubuh kita selalu menunggu bahan baku yang tepat untuk memperbaiki dirinya dan belum ada kata terlambat untuk memulai. Nah, mungkin sekarang muncul banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu. Mari kita bahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien saya di ruang praktik. Pertanyaan pertama yang pasti muncul, "Dokter, apakah aman makan 2 kuning telur setiap hari? Saya takut kolesterol dan jantung saya kena." Jawaban saya, Bapak dan Ibu, ilmu gizi sudah berkembang. Penelitian terbaru membuktikan bahwa kolesterol yang ada di dalam makanan seperti di kuning telur memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kenaikan kolesterol jahat di dalam darah bagi mayoritas orang. Tubuh kita punya mekanisme canggih di hati untuk mengatur produksi kolesterol. Justru musuh sebenarnya yang bikin kolesterol darah naik dan menyumbat jantung adalah gula pasir, tepung-tepungan, minyak goreng jelantah, dan lemak trans dari margarin. Jadi, telur rebus itu aman. Kecuali jika Bapak Ibu punya kelainan genetik langka yang disebut hiperkolesterolemia familiar, di mana tubuh sangat sensitif terhadap kolesterol makanan. Maka, konsultasikan dulu dengan dokter. Tapi untuk 90% lansia 2 butir, aman. Pertanyaan kedua, "Dokter, saya punya riwayat sakit ginjal. Apakah boleh makan protein tinggi dari telur?" Jawaban saya, ini pertanyaan yang sangat bijak. Jika Bapak Ibu baru mengalami penurunan fungsi ginjal ringan stadium 1 atau 2 karena faktor usia, protein telur justru sangat dianjurkan karena ini adalah protein berkualitas tinggi yang menghasilkan sedikit limbah nitrogen dibandingkan daging merah, sehingga meringankan kerja ginjal. Namun jika Bapak Ibu sudah divonis gagal ginjal stadium lanjut, stadium 4 atau 5, yang sudah mendekati cuci darah, maka asupan protein memang harus dibatasi ketat di bawah pengawasan dokter gizi. Jadi, kenali dulu kondisi ginjal Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, "Dokter, saya bosan kalau harus makan telur rebus polos setiap pagi, rasanya seret di leher." Jawaban saya, sobat sehat, yang namanya ikhtiar kesehatan, memang kadang butuh perjuangan melawan rasa bosan. Tapi Bapak Ibu bisa menyiasatinya. Telur rebusnya bisa dihancurkan, lalu dicampur dengan sedikit alpukat dan lada hitam untuk sarapan yang creamy. Atau dibuat menjadi poached egg, telur ceplok air di dalam kuah sup sayuran hangat,
agar lebih mudah ditelan. Yang penting jangan digoreng dengan minyak banyak, menjadi telur dadar atau ceplok minyak. Karena kita ingin menghindari kalori berlebih dan radikal bebas dari minyak goreng panas. Bapak dan Ibu yang saya cintai, di penghujung perjumpaan kita ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa memiliki stamina yang kuat dan kaki yang kokoh di masa tua adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Bayangkan betapa indahnya sisa usia kita jika bisa kita habiskan dengan mandiri. Bisa berjalan kaki ke masjid dengan gagah untuk menjawab panggilan azan, bisa bermain kejar-kejaran kecil dengan cucu di taman tanpa takut jatuh, dan bisa mengurus diri sendiri tanpa merasa menjadi beban bagi anak-anak. Itu adalah kebebasan dan kehormatan yang luar biasa di hari tua. Semua impian itu bisa dimulai dari langkah yang sangat sederhana di meja makan kita besok pagi. 2 butir telur rebus, murah, mudah didapat, tapi dampaknya bisa mengubah hidup Bapak Ibu. Anggaplah 2 butir telur itu sebagai investasi Bapak Ibu untuk membeli kembali kekuatan yang sempat hilang. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Besok pagi saat belanja ke tukang sayur, jangan lupa beli telur. Rebuslah dengan penuh doa dan harapan. Ajak pasangan di rumah untuk memulainya bersama. Saling menyemangati untuk menua dengan sehat dan kuat. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan kembali, saya mohon dengan sangat dari hati ke hati, jangan simpan rahasia mesin turbo ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang murung karena kakinya lemas. Sampaikan pada mereka, yuk kita kuatkan lagi kaki kita biar bisa sama-sama lari ke masjid. Satu kali Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menjadi jalan kesembuhan dan semangat baru bagi satu orang sahabat kita. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya insya Allah mengalir terus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan kita yang hangat ini dengan menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Sang Pemilik kekuatan. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, berikanlah kekuatan pada tubuh kami yang mulai menua ini. Bangunkanlah kembali tenaga di kaki dan tangan kami, agar kami mampu melangkah ringan menuju rumah-Mu untuk beribadah. Berikanlah kami kesehatan yang mandiri, agar kami tidak menyusahkan orang lain di sisa usia kami. Berkahi setiap makanan yang kami makan menjadi sumber kekuatan untuk ketaatan kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih yang tak terhingga sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu untuk belajar bersama TI hari ini. Saya, Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir batin jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya yang tak kalah bermanfaat. Tetap semangat, tetap optimis, dan siapkan diri Bapak Ibu untuk memiliki stamina kuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.